Kita akan memulai ibadah ini dengan menyanyikan satu lagu pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Oh ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Oh ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya ya Mama. Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan, Engkau dimuliakan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Oh benar Bapa, Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan Bapa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Bapa di bumi seperti di dalam surga. Biarlah Bapa, kemuliaan hanya bagi-Mu, kekayaan, kehormatan kembali pada-Mu, karena semua daripada-Mu dan kembali untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih, biarlah pelayanan ini hanya menyenangkan hati-Mu, yang diagungkan dan kami semakin kecil di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati jemaat-Mu semua, supaya semuanya bisa mengerti kebenaran firman. Haleluya, amin. Salam saudara, kembali kita akan sharing sebagian firman Tuhan dari kitab Wahyu, Pak. Ya, kenapa kita berkali-kali menyampaikan mengenai kitab Wahyu? Karena kitab ini penting sekali untuk kita bahas, saudara ya. Dan hari ini kita akan belajar dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 19 sampai 29, yaitu surat kepada jemaat Tiatira. Kenapa ini penting? Nanti kita akan belajar, saudara. Ya, temanya adalah fokus kepada Tuhan Yesus saja. Amin, saudara. Kita fokus kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi kita fokus kepada Tuhan Yesus, karena Dia
Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak dimuliakan, ya saudara ya. Dan kita hari ini akan belajar dari surat kepada jemaat Tiatira, ya saudara. Ya. Kenapa kita belajar dari kitab Wahyu, saudara? Berkali-kali kami sampaikan dari Wahyu 1 ayat 3 disampaikan di situ bahwa berbahagialah ia yang membacakan. Jadi membaca kitab Wahyu itu berbahagia, saudara. Dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, yang mendengarkan kata-kata nubuat yang dituliskan oleh Yohanes, Rasul Yohanes di Pulau Patmos, saudara. Ya, setelah dia dipenjara, disingkirkan di Pulau Patmos, telah mendapatkan nubuatan. Dan nubuatan ini dari Tuhan Yesus. Makanya kita berbahagia kalau membaca dan mendengarkan kata-kata nubuat dari kitab Wahyu. Dan selanjutnya ditulis, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Sebab waktunya sudah dekat. Kata Yesus, waktunya sudah dekat, saudara. Makanya kita juga harus menuruti setiap kata nubuatan yang ditulis di dalam kitab Wahyu ini. Yang membaca berbahagia, yang mendengarkan berbahagia, apalagi yang menuruti nubuatan dari kitab Wahyu juga berbahagia, saudara. Dan kenapa kita perlu belajar dari surat yang ditulis kepada jemaat Tiatira? Bukankah itu hanya kepada jemaat Tiatira saja? Oh tidak, saudara. Karena di Wahyu 1 ayat 19-20 ditulis, karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat. Berarti ini perintah dari Tuhan Yesus kepada Rasul Yohanes, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sudah ini. Jadi tidak hanya nubuatan kepada jemaat, tapi juga yang akan terjadi sudah ini. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan 7. Tangannya Tuhan Yesus ada 7 bintang. Dan ketujuh kaki jian emas yang berada di sekitar tahtanya. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat. Yaitu surat kepada hamba-hamba Tuhan. Dan ketujuh kaki jian ialah ketujuh jemaat. Artinya apa, saudara? Tuhan rindu setiap hamba Tuhan, setiap pelayan Tuhan, bahkan setiap jemaat dipulihkan. Pada saat kedatangannya tidak ada satupun yang terlewatkan, semuanya diselamatkan. Semuanya menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Dan pada saat Tuhan datang, sangkakala berbunyi, kita semua ada, saudara. Ya, kita menjadi mempelainya yang kudus dan berkenan. Ya, kita menjadi gadis-gadis yang siap sedia berjaga-jaga menantikan kedatangannya. Dan sebelum itu terjadi, kita sendiri harus dipulihkan. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan harus dipulihkan, jemaat-jemaat juga dipulihkan supaya tidak ada satupun yang ketinggalan saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di awan-awan kemuliaannya dinyatakan dan kita ada pada saat sangkakala berbunyi. Amin, saudara. Saudara rindu diselamatkan, saudara rindu pada saat sangkakala berbunyi, kita ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Dan hari-hari ini kita sudah belajar dari kitab Yohanes ini dari pasal 2 baik kepada surat kepada jemaat Efesus, ya, kepada Pergamus, dan hari ini kita belajar kepada jemaat Tiatira. Kenapa penting? Karena Tuhan tidak ingin salah satu kita ditinggalkan. Ya, kita nggak ada yang sempurna, saudara. Baik jemaat, baik saya tidak ada yang sempurna. Tapi mari kita ikuti apa yang dikatakan Tuhan supaya kita masing-masing ini disempurnakan dan menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, di kitab Wahyu 2 ayat 19, Tuhan bangga sekali dengan jemaat Tiatira. Dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu. Berarti jemaat Tiatira itu imannya luar biasa, kepercayaan pada Tuhan Yesus luar biasa, dan kasihnya luar biasa. Baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Ya tetap melayani terus, tekun melayani, walaupun situasinya tidak baik, tetap melayani maupun tetap tekun. Ya, saudara, aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetap tekun, tetap melayani, saudara. Jadi ini jemaat yang penuh kasih dan digembalakan dengan baik.
Berarti ada hamba-hamba Tuhan yang mengembalakan dengan baik, yang memimpin kepada kebaikan. Jemaat yang tekun dalam pelayanan kasih, saudara. Banyak menabur, banyak memberkati. Wow, luar biasa, saudara. Kalau saudara masuk dalam jemaat seperti ini, katakan, itu saudara. Itu saudara, jemaat yang penuh kasih. Ya, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Katakan, itu saudara, jemaat yang penuh kasih, yang tetap tekun, yang tetap melayani dengan kasih, banyak menabur dan banyak memberkati. Katakan itu saudara. Amin, saudara. Amin. Jadilah jemaat yang penuh kasih, digembalakan dengan baik, dan tetap tekun dalam iman, dan tetap melayani dalam kasih. Apalagi dalam situasi sekarang ini, situasi pandemi coronavirus maupun resesi ekonomi, kita harus banyak menabur dan memberkati. Kita harus tetap tekun dalam pelayanan kasih. Amin. Amin. Ya, biarlah itu menjadi milik saudara dan dibanggakan oleh Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan juga mencela jemaat Tiatira, saudara. Ya, ya, tidak ada satupun jemaat yang sempurna. Ya, seperti juga jemaat Tiatira, seperti juga kita. Mungkin kita sudah menabur penuh kasih, tapi Tuhan mencela. Celanya apa? Tetapi aku mencela engkau. Di Wahyu 2 ayat 20. Karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Saudara, membiarkan wanita Isabel menyebut dirinya nabiah atau mengajar, menyesatkan. Artinya apa? Ada pengajar, ada pemimpin yang sesat di dalam jemaat Tiatira. Tidak hanya itu, saudara, kesesatannya adalah apa? Mengidolakan manusia atau hamba Tuhan atau pemimpin rohani disamakan dengan Tuhan Yesus sendiri. Makanya judul tema khotbah hari ini fokus kepada Tuhan Yesus. Karena jemaat Tiatira ini jemaat yang mengidolakan manusia atau hamba Tuhan dan pemimpin rohani. Mungkin karena mereka ketika berdoa tumpang tangan langsung orangnya rebah, saudara. Atau mujizatnya luar biasa. Hari-hari ini juga seperti itu, saudara. Banyak kita ini yang juga terjebak mengidolakan manusia, mengidolakan hamba Tuhan, pemimpin, bahkan orang-orang kudus. Banyak sekali komunitas yang mengidolakan orang-orang kudus, pemimpin rohani. Mungkin memang dia berjasa, saudara. Tetapi hari ini Tuhan menegur kita supaya fokus kepada Tuhan Yesus. Dan yang terjadi ketika ada kita mengidolakan manusia, ya, mengidolakan berarti memperhalakan manusia, ya, menuhankan manusia, maka jemaat itu akan kompromi dengan dosa. Ketika kita menganggap ada Tuhan yang lain di samping Tuhan Yesus, ada dewa yang lain, ada berhala yang lain, mengidolakan manusia, maka jemaat itu akan jatuh dalam dosa perzinahan rohani karena memuja manusia. Dan itu yang ditegur, saudara, oleh Tuhan Yesus. Jangan sampai jemaat juga mengidolakan manusia, hamba Tuhan atau siapapun juga. Atau mungkin ada gereja yang juga mengidolakan orang-orang kudus dan sebagainya. Hari ini Tuhan mencela jemaat seperti itu supaya kembali bertobat, ya saudara ya. Dan katakan itu bukan saudara. Amin. Amin. Tetapi mari kita belajar apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Ya. Ayat 21, 22, 23 dikatakan gini. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat. Berarti Tuhan Yesus telah memberikan waktu kepada hamba Tuhan, pemimpin rohani untuk bertobat supaya tidak mengidolakan manusia. Tetapi ia tidak mau bertobat dari jinahnya, dari jinah rohaninya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Dan jika dia tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Saudara, ketika kita membiarkan pemimpin, ya saudara, mengidolakan seseorang, saudara, ya, kita ini juga salah, saudara. Atau kita membiarkan ada pengajar yang salah, sesat, kita ini salah. Dan disebutkan, dan anak-anaknya akan kumatikan dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya.
Ya, saudara, ternyata Tuhan ini adil, saudara. Ya, yang sesat dihukum supaya bertobat, saudara. Jadi ketika Tuhan menghukum seseorang, memproses seseorang supaya bertobat, kembali ke jalan-jalan yang benar, tidak mengidolakan manusia lagi. Yang sesat dihukum agar kembali ke jalan yang benar, dan semua jemaat akan melihat dan diselamatkan, saudara. Jadi Tuhan Yesus itu adil, saudara. Ya, di tengah komunitas yang tidak benar, mungkin ada pemimpin rohaninya yang tidak benar, atau pemimpin rohani yang diidolakan, bahkan komunitas itu mengidolakan orang-orang kudus dan sebagainya. Tuhan tetap akan menyelamatkan orang, jemaat yang lain, karena Tuhan adil. Tuhan hanya akan menghukum mereka yang sesat supaya kembali kepada jalan yang benar. Jadi Tuhan tidak membuang, saudara. Tuhan tidak pernah membuang saudara. Karena apa? Bahkan Tuhan sebelumnya disebutkan Tuhan memuji ketekunan dan kesabaran. Tuhan memuji ketekunan dan kesabaran, saudara. Ya, amin, saudara. Ya, tadi disebutkan Tuhan bangga dengan jemaat yang penuh kasih, tekun, dan tetap melayani, banyak menabur, memberkati. Tapi dicela karena mengidolakan manusia dan dihukum adalah mereka yang sesat supaya kembali kepada jalan yang benar dan jemaat lain diselamatkan. Jadi jangan pernah kita menghakimi komunitas tertentu. Ya, ayat 25 dikatakan, tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, berarti di Tiatira walaupun di tengah komunitas yang tidak benar, ada orang yang benar, yang tidak mengikuti ajaran itu, yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Berarti Tuhan hanya menghukum mereka yang mengikuti ajaran sesat, mengidolakan manusia, tetapi yang tetap setia fokus pada Tuhan Yesus disebutkan, Tuhan, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Berarti Tuhan Yesus tidak akan menanggungkan beban kesalahan itu pada semua orang. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Tuhan Yesus hanya ingin jemaat itu tekun dan sabar. Ya, kalau saudara ada di tengah komunitas yang keliru, Tuhan Yesus selalu berkata, tetap tekun dan sabar saja dan fokus pada Tuhan Yesus. Jadi saudara, selalu ada jemaat yang benar di tengah komunitas yang buruk. Dan Tuhan akan menyelamatkan jemaat yang tetap tekun dan sabar walaupun berada di komunitas yang buruk. Jadi kita tidak boleh, saudara, kita tidak boleh menghakimi satu gereja tertentu, satu komunitas tertentu, satu kelompok tertentu yang mungkin sedang berjalan dalam ketidakbenaran atau kepada jalan yang menyimpang. Karena Tuhan ingin bahkan jemaat Tiatira pun yang mengidolakan manusia juga diselamatkan. Bahkan orang yang sesat juga Tuhan memprosesnya supaya kembali ke jalan yang benar. Jadi jangan pernah menghakimi, saudara. Selalu ada jemaat yang benar di tengah komunitas yang buruk. Bahkan yang sesat pun, yang tidak benar pun juga Tuhan ingin dia kembali kepada Tuhan. Fokus hanya kepada Tuhan Yesus sendiri. Jadi ini bentuk keadilan Tuhan. Dan Tuhan ingin menyelamatkan mereka yang tetap hidup dalam kebenaran. Ya, amin, saudara. Katakan, itu yang hidup dalam kebenaran adalah kita semua. Kita semua yang hidup dalam kebenaran. Ya, kita tetap benar, tetap tekun, sabar, setia, walaupun ada di dalam komunitas yang mungkin tidak benar, saudara. Jadi Tuhan ingin kita tetap tekun dengan iman dan bersabar di tengah kebobrokan, saudara. Dan yang tekun itu yang Tuhan hargai. Tuhan berkata, peganglah itu sampai aku datang. Saudara berarti harus tekun setia sampai akhir. Sampai Tuhan Yesus datang, amin. Dan jangan pernah menghakimi. Karena Tuhan tidak ingin kita mempunyai juga hati yang keliru. Amin, saudara. Amin, saudara. Tuhan ingin menyelamatkan semua orang. Bahkan hamba Tuhan yang keliru pun juga Tuhan ingin menyelamatkan. Saya yang tidak sempurna, Tuhan juga ingin menyelamatkan. Saudara yang tidak sempurna juga Tuhan ingin menyelamatkan kita semua. Amin. Amin. Dan janji Tuhan bagi yang tekun setia ini luar biasa sekali. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya. Jadi mereka yang tetap tekun melakukan pelayanannya, pelayanan kasih, pelayanan yang menghibur, memberkati, menguatkan sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Wow! Yang tekun, sabar, setia, tetap melayani hingga Tuhan Yesus datang, akan diberikan kuasa atas bangsa-bangsa. Berarti akan diberikan karunia untuk memimpin banyak orang.
Bahkan bangsa-bangsa berarti tidak hanya satu komunitas, tapi komunitas yang lebih. Wow, diangkat derajatnya lebih tinggi. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan dirumuhkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Artinya mereka akan menggembalakan jemaat, bahkan bangsa-bangsa kepada kebenaran, seperti yang kuterima, seperti yang diterima oleh Tuhan Yesus dari Bapakku, dari Allah Bapa. Jadi akan mengembalakan dengan otoritas ilahi, dengan segala kasih kuasa mujizat Tuhan Yesus. Dan mereka akan mendapatkan perkenanan pada saat Yesus datang kembali. Dikatakan di sini, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Wow. Wow, ini derajat yang luar biasa. Ya. Derajat yang luar biasa, bintang timur. Ya, bintang fajar disebut bintang fajar. Wow. Jadi saudara, ketika kita tetap tekun setia melakukan pekerjaan kita, melakukan pelayanan dengan penuh kasih, menjadi berkat, dan tidak terjebak untuk mengidolakan manusia, mau tetap kembali, ya, yang tidak benar kembali, dipulihkan, maka Tuhan akan mengaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, akan memberikan karunia untuk memimpin, diberikan otoritas ilahi, mengembalakan banyak orang dengan penuh kasih, kuasa dan mujizatnya. Seperti kuasa yang diterima oleh Tuhan Yesus dari Allah Bapa dan diberikan karunia bintang timur. Wow. Bintang wajar, saudara. Satu jabatan yang luar biasa sekali, saudara. Dan hari ini katakan, itu saudara yang tetap tekun dan setia melakukan pekerjaan, pelayanan kasih, memberi, menghibur dan menguatkan, hingga pada saat Tuhan Yesus datang. Jadi, kalau sangkakala berbunyi, saudara tetap melayani. Ya, saudara ya. Seperti Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus akan menghargai setiap orang, setiap pelayanan, hamba-hamba yang melakukan pekerjaannya pada saat Tuhannya datang. Pada saat Tuhan Yesus datang, mari kita semua ini menjadi komunitas yang tetap melayani, menghibur, menguatkan. Komunitas yang penuh kasih dan menjadi berkat bagi banyak orang. Pada saat Yesus datang, mari saudara, kita akan tunggu bersama-sama. Katakan, itu saya, itu kita semua yang tetap tekun melakukan pekerjaan kita, yang tetap tekun melayani hingga kedatangan Tuhan. Amin, saudara, amin. Katakan itu saudara, amin. Dan hari ini berita yang baik adalah saudara harus tetap tekun setia melakukan pekerjaan pelayanan hingga Tuhan Yesus datang. Karena Tuhan berjanji akan memberikan perkenanan ketika dia datang. Mari kita tutup firman Tuhan. Dan hari ini kalau saudara ada di dalam komunitas yang buruk, saudara tidak usah takut. Karena Tuhan tetap akan menyelamatkan komunitas orang yang tetap tekun dan setia, walaupun hidup di tengah komunitas yang buruk. Dan bahkan komunitas yang buruk pun juga Tuhan ingin kembali kepada jalan yang benar. Mari kita perbaiki hati kita, katakan, itu aku Tuhan. Itu aku Tuhan. Utus aku Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Katakan kau sekanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan
Firman-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kepada Kaulah yang ku pandang selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Saudara, kita katakan dengan iman, Kaulah segalanya di dalam hidup kita. Oh Tuhan, segalanya di dalam hidup kita semua. Kerajaannya, kebenarannya milik kita. Mari kita fokus pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang kita pandang selama hidup kita sampai kedatangannya. Tetap mengasihi, memuliakannya. Karena Dia adalah Bapa dan Raja kita. Mari kita mulai dari awal lagu ini. Oh Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Tuhan ingin memulihkan kita semua. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Saudara, Bapa kita mengasihi kita. Kuasanya akan memulihkan kita. Dia akan memberikan hati yang baru untuk kita semua dapat melihat rencana keselamatan yang indah bagi kita. Rencana keselamatan di setiap jalan-jalan hidup kita. Mari hati kita menjadi haus dan lapar akan kebenaran, akan Tuhan Yesus. Mari kita ulangi dari awal. Oh Bapa yang mengasihiku, taruh tangan saudara dada. Kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Engkau segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku.
kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja aku. Haleluya. Ini pernyataan iman kami, Bapa. Kaulah yang kami pandang selama hidup kami. Kami akan tetap tekun, sabar, melayani di tengah-tengah situasi yang tidak benar. Kami akan tetap tekun setia kepada Engkau, fokus hanya kepada Engkau. Tidak menduakan Engkau dengan berhala-berhala dunia, tidak mengidolakan manusia, tapi hanya fokus pada Engkau. Karena Engkau Bapa kami, segalanya adalah untuk Engkau Bapa. Biarlah hidup kami hanya menyenangkan Engkau Bapa, karena kami tahu kerajaan kebenaran-Mu telah Kau berikan bagi kami. Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini setiap yang mendengar, setiap yang membaca dan menuruti kata-kata nubuatan ini diberkati berbahagia, karena Tuhan memulihkan saudara, supaya Tuhan saudara tetap tekun dan setia hingga kedatangannya kembali. Angkat kedua tanganmu, biarlah berkat Allah Bapa yang berlimpah-limpah, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menjadi milikmu dari sekarang hingga selama-lamanya, hingga Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan menjemput engkau menjadi pengantin yang kudus dan berkenan baginya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Saudara dipulihkan seperti jemaat Tiatira yang akan dipulihkan. Saudara akan menjadi ketujuh bintang dan ketujuh kaki Dian di sekitar tahta Tuhan Yesus pada saat kedatangannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Tetap semangat, fokus pada Tuhan Yesus, hanya memandang pada Tuhan Yesus. Tekun setia melayani.